Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat bergabung kembali di dalam ibadah raya di pagi hari ini. Sekali lagi shalom untuk Bapak Ibu dan juga untuk saudara-saudara kita yang ibadah online yang berada di rumah. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan memulai untuk ibadah kita. Saya percaya ketika kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, kita membalas akan kebaikan Tuhan. Ya, mari kita mau gunakan kesempatan yang indah ini di pekan puncak Pentakosta, dan kita percaya selama kurang lebih 9 hari yang sudah kita ikuti bersama-sama, lawatan Tuhan itu terjadi luar biasa. Baik, kita akan bersama-sama memulai untuk ibadah di pagi hari ini. Kita mau pejamkan mata dan kita tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali mengucapkan syukur. Kami sungguh merasakan akan bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kami tiada pernah lepas. Tuhan, Kau yang selalu ada, yang selalu memimpin. Bahkan Engkau Tuhan yang terus memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Kini tiba saatnya di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Untuk sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah raya di pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk di pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, Engkau Tuhan yang memimpin. Kami biar merindukan akan lawatan-Mu di pagi hari ini Tuhan, di pekan puncak Pentakosta. Kami percaya lawatan-Mu yang luar biasa itu akan melanda hidup kami. Kami yang datang dengan segala pergumulan, kami yang datang dengan segala permasalahan, mungkin itu sakit penyakit, kami tetap percaya Tuhan Kau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan terobosan dalam hidup kami. Kami mengundang kuasa urapan-Mu turun menaungi di tempat ini Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau bersama-sama merindukan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik di dalam pujian. Kita membuka hati, kita mengangkat suara kita. Hadirat-Mu, nantikan jamahan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Angkat suara kita, rindukan hadirat-Mu. Rindukan kehadirat-Mu, nantikan jamahan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima menggunakan kesempatan yang ada untuk memberikan yang terbaik kepada nama Tuhan. Mari tinggikan namanya lebih lagi, walau pujian kita di pagi hari ini.
berkabung di pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan perlawatan. Mari sekali lagi haleluya. Yes We worship you Lord. Kami meninggikan nama-Mu. Lawatan-Mu Tuhan. Yes, terjadi di tempat ini. Jamah setiap kami. Kami yang rindu Tuhan.
percaya di pagi hari ini Tuhan kami boleh terus merasakan akan lawatan-Mu, hadirat-Mu. Di pekan puncak Pentakosta di pagi hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu terjadi, pengurapan-Mu melanda, memberkati akan setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini. Kami yang hadir dengan rasa haus dan lapar, kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau akan puaskan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, buat kesempatan yang luar biasa. Kami menyerahkan untuk ibadah di pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita semua yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, di pagi hari ini kita mau bersama-sama merasakan lebih lagi lawatan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam setiap ujian ada kuasa. Amin. Ya, lawatan Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Bahkan di dalam setiap ujian ketika kita percaya dengan iman kita, Tuhan mampu menjamah. Kita mau angkat pujian yang selanjutnya, kuasa namanya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kebenaran yang mampu menyelamatkan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Indahlah keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Lalu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak-injak kaki di dalam kuasa namanya. Kita bersama-sama bertepuk tangan mendirikan nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman-Nya, keadilan menjadi perlindunganku.
Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bisa lambaikan tangan yang siap menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Ya, kita mau tetap tinggal berdiri, kita mau katakan Tuhan kau perkasa. Haleluya. Kita mau solatkan bagi nama Tuhan. Adalah Tuhan yang terbaik, Tuhan yang siap berbenah bagi kita. Haleluya. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari katakan pengharapan. Amin. Jiwa bukan bersorak, bukan nyatakan dahsyatkan sama-sama yuk. Pengharapanku Tuhan, amin. Jiwa bukan bersorak, bukan katakanlah atasku. Mari bersama-sama. Mari angkat suaramu dan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi.
sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk yang bertugas. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Ibu Elis yang akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Haleluya, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kembali pagi hari ini Tuhan kami datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau sudah disenangkan atas pujian kami dan Engkau pun hadir di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan hati yang tulus, yang benar-benar mengasihi Engkau ya Bapa. Amin. Memberkati untuk tangan-tangan yang sudah memberikan, bahkan belum sempat memberikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang, Engkau akan kembalikan berkat-Mu berlimpah atas kami semua Tuhan. Memberkati untuk imamat yang menjalankan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu sepenuh atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Tuhan perkasa. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan bersama-sama lebih lagi untuk datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Mari sekali lagi saya undang untuk semuanya sekali lagi bangkit berdiri. Kami mau terus mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Ada lembah kelam, ada badai hidup. Ada goncangan yang tidak kami pernah mengerti Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan hidup kami. Oleh karena itu di pagi hari ini Tuhan kami mau merendahkan hati kami. Kami mau membuka hati di hadapan-Mu. Kami mau mengundang kuasa pengurapan-Mu itu turun atas kami di pagi hari ini. Menjamah, melawat, bahkan Tuhan yang akan membebat setiap luka-luka batin hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau teduhkan, Kau tenangkan setiap kami di pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama angkat pujian ini.
bersama-sama berseru pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kau lepas, terima kasih Tuhan. Lewat lembah yes Lord, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sekali lagi, walau lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kami percaya Kau berada di sisi kami, Tuhan. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan. Bersama-sama dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari rasakan dan resapi kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Saya serahkan kepada Pak Arif. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Ketika kami mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami, Tuhan, suara firman-Mu berkata, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji,
sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kami pegang Tuhan perkataan-Mu, dan kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau menyatakan firman ini, inilah janji-Mu yang menjadikan kami semuanya tenang di dalam Tuhan. Sebentar kami akan menerima anugerah perkataan kasih karunia-Mu melalui berkat perkataan firman. Berbicaralah kepada kami secara khusus, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi satu pribadi yang diperbarui. Kami bisa mengalami hal-hal yang dinamis di hadapan Tuhan. Kami bergerak bersama-sama Tuhan untuk menghasilkan perkara yang besar. Tuhan berkati hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus dari tempat maha tinggi. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir dengan berkat yang sama. Kami percaya melalui anugerah perkataan firman Tuhan, hidup kami mengalami kemenangan besar yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Baik, hari ini kita memasuki hari terakhir dari Pekan Pentakosta, dan sesuai dengan perkataan firman Tuhan, puncak Pentakosta, Tuhan itu memberikan tanda-tanda yang semakin ajaib. Nah, saya hari ini akan memberikan satu tema, yaitu kekristenan yang dinamis. Ya, sekali lagi tema kita adalah kekristenan yang dinamis. Saya membaca kata dinamis itu berkaitan dengan kuasa. Ya, berkaitan dengan kuasa, kalau di dalam bahasa asli, kata kuasa itu adalah dunamos. Dunamos. Nah, dunamos, kalau di dalam keseharian orang-orang elektrik bilang itu yang namanya dinamo. Ya, Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah setengah abad lebih, kalau zaman dahulu, waktu Bapak Ibu masih pakai sepeda ontel, mereknya mungkin Ponik, mungkin mereknya Relih, ya, di situ setiap sepeda zaman dulu itu pasti ada lampunya. Lampunya itu pakai penguat untuk bisa nyala, itu pakai dinamo. Orang-orang zaman dulu bilang berko. Ya, saya masih ingat ketika waktu itu saya masih di tahun 70-an, saya ingat ya ketika naik sepeda, terutama sore-sore begitu, bangga sekali kalau kita mengayuh dengan cepat, lampunya itu bisa terang. Tapi waktu kayuannya lemah, lampunya meleret. Jadi semakin cepat mengayuh, lampunya terang. Kayuannya lemah, meleret. Nah, sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kadang kita kehilangan yang namanya gairah. Kuasa yang dari Tuhan itu tiba-tiba rasa-rasanya kok meleret. Dinamonya Tuhan kepada kita tiba-tiba hilang. Nah, dinamo itu kalau dikerjakan secara baik itu akan menghasilkan sesuatu tenaga yang besar, powernya itu dahsyat. Nah, tenaga yang besar atau kuasa yang besar yang daripada Tuhan itu yang namanya otoritas. Nah, saudara seringkali mengalami kehilangan otoritas, secara khusus kalau di dalam keluarga. Ya, saya seringkali menjelaskan, kenapa kadang-kadang pria itu tidak bisa menang untuk ngomong bersama istrinya. Kadang pria mungkin akan berkata, memang istriku cerewet, istriku pintar ngomong, kalau aku sudahlah lebih baik diam daripada ribut. Tapi peristiwa hal yang seperti ini bukan terjadi hanya cuma di dalam zaman kita yang zaman modern, tidak. Zaman Adam dan Hawa, hari itu gara-gara Adam tidak menjadi seorang imam yang baik, dia kehilangan otoritas. Akibat kehilangan otoritas yang terjadi, Adam, DKI, di bawah ketiak istri, takut sama Hawa. Sampai pada akhirnya Hawa mengambil satu keputusan yang salah, frontal, mengakibatkan dosa. Nah, akibat itu saya dan saudara ngalami. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 diceritakan bahwa Tuhan akan mengembalikan otoritas itu. Kapan?
kalau pria itu mau dipulihkan. Nah, bertahun-tahun pria tidak dipulihkan. Sehingga yang terjadi apa? Banyak kerusuhan, keributan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya lahirlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Kristus. Dia menjadi pria yang pertama yang dipulihkan oleh Tuhan untuk apa? Memulihkan kita semuanya. Makanya ketika Yesus mati, sebelum dia mati, dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku, dan aku akan menyediakan penolong yang baik, yaitu Roh Kudus, yang akan menginsafkan dosa, menginsafkan kebenaran dan juga penghakiman. Dan Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul, sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa itu yang nanti akan bisa memulihkan saya dan saudara. Otoritas Allah itu dikembalikan. Sehingga nanti kalau di dalam rumah tangga yang biasanya saudara masih suka ribut-ribut, suami, istri terus ribut, nanti akan terjadi perubahan. Perubahannya apa? Waktu dua orang itu mengambil otoritas yang dari Allah. Nanti kalau suaminya ngomong satu patah kata, A, dulu mungkin istrinya akan ngomong 10 patah. Tapi kalau ada otoritas Allah, suami berkata A, biasanya nanti istri diam. Dan sebaliknya, kalau istrinya nanti yang bicara, mungkin pria mau menjawab, tapi tiba-tiba prianya diam. Kenapa? Otoritas Allah itu meredam. Nah, ketika otoritas Allah itu dinyatakan, maka pasangan suami istri atau keluarga tiba-tiba hidupnya itu punya dinamika. Dinamis kembali. Dan mereka apa? Semeringah. Mereka akan mengalami sesuatu yang rasa-rasanya, hebat. Nah, untuk bisa mengalami semuanya itu kita akan bersama-sama melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu dua ayat ini, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ya, inilah kekristenan yang dinamis. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, Pak, ayat ini dinamisnya di mana? Ayat ini memang tidak secara letterleks memberikan kata dinamis, tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada dua pribadi yang ditulis dalam ayat firman Tuhan. Yang pertama pribadinya adalah pribadi Petrus yang ditahan di dalam penjara. Nah, jelas firman Tuhan mencatat bahwa Petrus ini adalah pribadi yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, semalam atau selama 9 hari kemarin saya menjelaskan banyak hal tentang bagaimana Petrus itu bisa menghadapi banyak hal. Ayatnya jelas, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Tekanannya banyak, permasalahannya bertubi-tubi. Tapi Bapak Ibu nanti bisa baca ulang mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir. Di situ Petrus hidupnya terus punya apa yang namanya gairah. Petrus tidak pernah putus asa, Petrus tidak pernah berkata aku mau mundur, tidak. Nah, dibuktikan dalam ayat ini. Petrus ditahan di dalam penjara. Petrusnya di dalam penjara. Tapi ada keluhan enggak dari Petrus? Tidak. Bahkan firman Tuhan di sini mengatakan di dalam penjara Petrus tidur. Tidurnya bukan di kasur empuk. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah tentang kehidupan orang-orang atau rasul-rasul zaman Roma, mereka ngeri. Kenapa? Karena mereka kalau di dalam penjara, penjaranya para rasul itu di bawah ketinggian dari 0, itu atapnya 0 itu dari lantai, itu turun kira-kira 12 meter. Kalau ketinggian ini cuma 4 meter, artinya 3 kali dari tempat ini,
Itu penjaranya para rasul. Kemudian cahayanya itu hanya mendapatkan dari ukuran kurang lebih 40 kali 40, satu keramik. Kalau pas jam 12 siang matahari bisa masuk. Tapi kalau jam 10 atau jam-jam yang lain, ya cuma nyorotnya samping kiri kanan dan temaram suasananya. Dan saya pastikan dingin sekali. Bapak Ibu yang pernah ke daerah Asia Kecil, tempat itu dingin bulan-bulan tertentu. Nah, waktu Petrus dalam penjara, tentu ada banyak tekanan. Tapi yang aneh, malah turu. Kalau saudara masuk penjara kira-kira bisa tidur enggak? Halo? Enggak bisa. Saudara kena persoalan sedikit saja, mungkin dicecer sama polisi, mungkin saudara diintimidasi dengan seseorang, saya berani pastikan pasti enggak bisa tidur. Bingung. Waduh, kok nek mati piye ya? Waduh, nanti gimana ya, dan lain sebagainya. Itu kalau dapat tekanan dari mungkin seseorang yang membuat kita takut. Tapi ada lagi yang lain, kadang-kadang kita takut dengan sakit. Itu pun sudah tidak bisa membuat kita tidur. Kita gelisah. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Tentu Roh Kudus itu belum hinggap kepada kita ini secara permanen. Sehingga kadang-kadang seperti kita sering kali mengeluh, kenapa ya imanku kok naik turun, up and down. Kayak saklar aja ya, on off. Kalau lagi on biar, kalau lagi off bleret. Petrus tidak. Dan firman Tuhan di sini mencatat Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Prajuritnya mereka lembut-lembut enggak? Enggak. Pakaiannya pakai baju sirah, kepalanya pakai ketopong, dan pasti wajahnya tidak kelihatan kalau model tentara Roma. Dan pasti model berdirinya pun sadis dengan pegang tombak. Diajak ngomong meneng we. Harusnya orang akan stres. Tapi sekali lagi Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Dan firman ini menyatakan apa? Terbelenggu, dirantai. Bayangkan sudah di bawah tanah masih dirantai. Ditambahi lagi apa? Ditambahi di depan kamar yang buat Petrus ditahan. Ada prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kans untuk bebas ini nonsens. Mau lari nggak mungkin juga, badan pasti lemah. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa Petrus demikian tegar? Karena ada pribadi yang menolong. Dalam ayat bagian B, ayat 5 dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi lihat, saudara kalau mau saling mendoakan, saya yakin percaya, orang-orang yang sedang punya masalah itu akan kuat. Sama, saya sebagai hamba Tuhan di sini mungkin saudara melihat bahwa kalau pendeta tidak punya masalah begitu. Tidak, pendeta masalahnya banyak. Di Amerika beberapa mungkin setahun yang lalu ada pendeta hebat mati bunuh diri. Kenapa? Enggak kuat. Enggak kuatnya kenapa? Disalah-salahke terus, enggak ada yang benar. Dan mungkin jemaatnya karena suka menyalahkan akhirnya apa? Tidak berdoa. Ujungnya pendetanya mati bunuh diri. Saudara sebagai umat Tuhan yang mengenal kebenaran, Tuhan meminta supaya apa? Kalau ada di antaramu sedang punya masalah, doakan mereka. Yang setuju katakan amin. Doakan, jangan bergunjing, jangan nyalah-nyalahke. Kenapa? Karena pada waktu kita menyalahkan, roh perpecahan itu akan semakin besar. Jemaat Tuhan zaman Petrus hari itu tahu, Petrus ini perlu dukungan. Petrus ini sebagai seorang rasul yang memang hebat, tetap saja perlu pertolongan orang lain. Makanya apa? Firman Tuhan mengatakan, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan dalam ayat yang ke-7 diceritakan, tiba-tiba datang malaikat. Petrus tiba-tiba bebas.
Nah, melalui kebenaran firman Tuhan di sini saya mempunyai pengharapan, ya tujuannya adalah apa? Kita masing-masing bisa hidup tenang. Tolong ditampilkan ya. Bisa tenang, hidup kita enak. Kemudian apa? Orang yang tenang hidupnya akan mengalami kemaksimalan hidup. Kerjanya oke. Semuanya bisa tertata baik, bisa diatur dan lain sebagainya. Dan ujungnya adalah menghasilkan hal yang mulia di hadapan Tuhan. Itu tujuan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih ciri-ciri Kristen yang dinamis. Yang pertama, ciri yang pertama adalah orang itu akan fokus kepada kemuliaan. Tidak lagi fokus kepada hal-hal yang sifatnya sekuler. Banyak dari kita lebih terfokus ke situ. Makanya lihat, Bapak Ibu boleh perhatikan, kalau kita sedang punya problem, punya masalah, kita perhatikan problem itu, fokus itu, masalah-masalah itu terus kita perhatikan, yang terjadi apa? Kita kehilangan gairah. Kenapa demikian? Karena memang iblis berusaha mati-matian melalui masalahmu, engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi coba kalau engkau fokus kepada kemuliaan, engkau membayangkan bahwa nanti suatu hari ketika saudara harus pulang ke rumah Bapak, saudara harus mulai bayangkan, aku nanti akan punya rumah yang besar. Ya, dalam kenaikan Tuhan Yesus kemarin tanggal 26 saya menyampaikan apa? Tuhan sedang menyediakan mansion, rumah besar. Pernah enggak saudara memikirkan rumahku sudah jadi atau belum? Banyak dari kita tidak pikirkan itu. Kita lebih banyak memikirkan bahwa aku hari ini punya persoalan ini. Kalau ini tidak tak selesaikan, pikiranku terganggu. Nah, waktu saudara sedang mengalami gangguan pikiran, apa yang terjadi? Saudara nggak bisa kerja. Sehingga pekerjaan Tuhan yang harusnya menghasilkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, terbengkelai, dan akhirnya apa? Saudara tidak menghasilkan apapun yang baik di mata Tuhan. Nah, Petrus hari itu ketika dia sedang mengalami tekanan-tekanan, dia sedang berhadapan dengan penjara, dan penjaranya bukan cuma satu kali loh. Pasal 4 masuk penjara, pasal 5 masuk penjara, pasal 12 masuk penjara, pasal-pasal berikutnya penjara lagi, akhirnya mati. Tapi lihat, di tengah-tengah kesulitan hidupnya, Petrus ini terus bergerak, mempunyai dinamika hidup yang luar biasa, tidak pernah ngelokro. Nah, sekarang kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Iya. Amin. Semalam saya sudah terangkan. Bayangkan memberitakan sesuatu yang baik malah diamuk massa. Ayat ini berkatanya jelas, orang-orang itu sangat marah. Artinya apa? Petrus hari itu diintimidasi, diancam. Tapi ternyata Petrus itu tidak lemah hatinya. Petrus tidak menyerah. Dia tetap punya dinamika di hadapan Tuhan. Buktinya tadi ayat 4. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini yang namanya dinamis. Ada persoalan, tidak terfokus kepada persoalan. Tetapi dia tetap kerja untuk apa? Memuliakan nama Tuhan.
Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Petrus hari itu punya sebuah pemikiran begini, mana sih janji Tuhan? Katanya kalau aku ikut Tuhan sungguh-sungguh hidupku semuanya aman. Katanya semuanya nanti akan baik, yang tak dapat malah penjara. Coba kalau seandainya Petrus berkata begitu, terus kemudian dia berkata apa? Aku tak berhenti saja dah, ora kuat. Maka kita yang hari ini hidup, kita pasti mati. Kenapa? Tidak menerima keselamatan. Makanya lihat kadang-kadang kita ini dites, waktu ikut Tuhan kita sering dites. Kita sering kali diuji dengan berbagai macam masalah. Kalau kita ikut Tuhan semuanya baik, sehat, kuat, kaya, nggak ada masalah, gampang. Kita bisa berkata haleluya setiap hari, mungkin satu hari 24 jam ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Bisa, karena tidak punya masalah. Tapi saya berkata orang-orang seperti itu bukan orang hebat. Orang yang hebat adalah ketika punya masalah kita masih berkata haleluya. Haleluya artinya apa? Puji Tuhan. Jadi waktu kita masih punya masalah, kita masih bisa berkata, puji Tuhan, Tuhanku baik. Puji Tuhan, Tuhanku dahsyat. Itu hebat. Petrus melakukan itu semuanya dan hasilnya di dalam tekanan hidupnya menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Ini contoh pertama. Contoh kedua dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 20, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Iya. Ceritanya tentang di penjara lagi. Tapi ketika Petrus mendapatkan pesan dari malaikat Tuhan, pesannya adalah pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Secara manusiawinya Petrus waktu lepas dari penjara paling tidak ada trauma. Dia akan berpikir bahwa apa? Wah, bariki aku mlebu penjara meneh. Wah, wegah misalkan. Itu logis. Tapi lihat, Petrus kenapa ya kok enggak takut? Kenapa firman Tuhan ini dijalankan oleh Petrus? Dia ketika mendapatkan perintah, mendapatkan mandat, tugas mulia dari Tuhan, dari Allah Bapa di surga, dia cepat bergegas pergi ke bait Allah. Ngapain? Memberitakan kebenaran firman. Ini yang namanya Kristen dinamis, punya tanggung jawab dalam pekerjaannya meskipun ada tekanan. Ya di mana sih kalau kita sedang melakukan namanya pekerjaan tidak ada konflik? Saudara pekerja sekuler, saudara punya toko, saudara punya perusahaan, saudara punya bisnis. Pernah saudara dalam bisnismu tidak pernah konflik? Pernah enggak? Kan setiap hari pasti ada konflik. Perusahaan-perusahaan besar didatangi polisi, diminta ini dan itu, minta amdal dan lain sebagainya, kita bisa pusing. Kadang perusahaan kita maju, tiba-tiba didatangi orang, mungkin dari ormas, minta ini, minta itu, wah kita harus bersih tegang. Tapi lihat, ketika Bapak Ibu sedang mengalami ketegangan dalam bisnis, mengalami ketegangan dalam usaha, kenapa saudara tetap bisa maju? Kenapa saudara tetap bisa punya semangat? Kenapa saudara bisa berkata, oh perusahaanku harus tetap maju, perusahaanku harus tetap maju, perusahaanku harus tetap maju? Itu kalau dalam bisnis.
Tapi lihat, ada banyak sekali kelemahan dan kita harus mau berkata jujur. Ketika kita berhadapan dengan hal rohani, ketika sedikit ada konflik, yang muncul apa? Kita tidak mau melakukan apa-apa. Sehingga apa? Kita tidak bisa memiliki yang namanya kata dinamis, dunamos. Kita detik itu sedang kehilangan yang namanya otoritas Allah. Nah, waktu otoritas Allah itu hilang, apa yang terjadi? Seperti tadi saya katakan di awal, hidup kita tidak maksimal. Padahal hidup kita ini kan masih panjang. Konflik demi konflik, masalah demi masalah, saya berani pastikan, itu akan terus muncul. Justru melalui masalah yang hari ini kita sedang hadapi, kita ini sedang diberi pelatihan oleh Tuhan. Pelatihan-pelatihan itu akan menjadikan tiba-tiba kita kuat. Kita tiba-tiba bisa berkata, ora masalah, ora popo. Aku akan terus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang namanya kepercayaan. Yang setuju katakan amin. Harusnya begitu. Itu yang namanya apa? Fokus kepada kemuliaan. Ini contoh kedua. Dan contoh ketiga, Kisah Para Rasul pasal 12. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing berdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat 5. Ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya. Itu yang namanya Kristen dinamis. Jadi kalau saudara punya masalah, keluargamu punya masalah, gerejamu punya masalah, pekerjaanmu punya masalah, tetapi engkau malas berdoa, engkau kehilangan otoritas. Jemaat hari itu yang sedang berhadapan dengan pemerintah yang sedang tidak setuju dengan kekristenan, mereka bersatu hati. Mereka tetap melakukan yang namanya komsel, persekutuan doa di rumah masing-masing bersama-sama, dan kemudian apa? Firman ini berkata, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi saudara bisa paham bahwa ternyata ciri-ciri Kristen yang dinamis itu harus mau selalu berdoa. Dan 3 cerita ayat firman Tuhan di sini, saya sempat mempertanyakan dalam hati saya, kenapa ya kok Petrus ini sedemikian kuat? Kenapa ya Petrus ini kok sedemikian bertekun? Padahal jelas, ya maaf kata, nginjil keuntungannya apa sih buat orang yang sedang nginjil? Saya kalau lagi mencoba memberikan Injil kepada orang, buat saya untungnya apa? Yang selamatkan orang itu, aku nggak dapat keuntungan apa-apa. Kalau aku salah sedikit, aku bisa kena masalah. Harusnya kalau sudah seperti ini lebih baik, udahlah nggak usah nginjil, itu kan normal pikiran itu. Tapi pertanyaannya kenapa Petrus yang jelas didera, Petrus yang jelas ditekan, Petrus yang jelas mengalami problem-problem yang berat, termasuk lapar. Tapi kenapa dia terus bekerja, mempermuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa, kenapa? Saya mencoba untuk mencari tahu kenapa ya. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini saya juga berdoa. Dan ternyata apa jawabannya? Karena Petrus itu mengingat apa yang Yesus pernah katakan. Apa yang Yesus pernah katakan? Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 dan ayat 12. Kita perhatikan bersama-sama. Ini perkataan firman Tuhan. Matius 5 ayat 11 dan ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. 2,
dua ayat ini. 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau Bapak Ibu ya sudah benar, sudah aktif di gereja, banyak doa, banyak firman Tuhan, perilakumu sudah mulai luar biasa. Kemudian tiba-tiba ada orang yang nuduh kamu dicela, kamu dihina, hatimu teraniaya. Tuhan mengingatkan, bersukacita dan bergembiralah. Kita perlu tanya sama Tuhan, Tuhan, orang susah kok harus bergembira dan bersukacita? Ya maaf, mungkin kita akan mengatakan, kentir, wong lagi stres kok kon guyang-guyu, wah tambah edan, kira-kira begitu kan. Tapi Tuhan berkatanya jelas, karena upahmu besar di surga. Jadi kalau hari itu Petrus jelas tidak mencuri, Petrus tidak membunuh, Petrus tidak berzina, Petrus tidak melakukan tindakan-tindakan negatif, kemudian dia dicela, dia dipermasalahkan. Terus yang mempermasalahkan siapa ya? Jawabannya yang mempermasalahkan itu setan. Kadang kita tuh dihinggapi setan kan gak kroso. Saudara jangan membayangkan kalau orang dihinggapi setan terus kita tuh gitu, bukan. Setan itu cara kerjanya smooth, halus, saudara enggak terasa. Tapi mulutmu itu bisa dipakai oleh setan untuk mengatakan hal-hal yang buruk. Pikiranmu bisa disyarat, bisa ditarik oleh setan untuk apa? Memikirkan yang jelek-jelek. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, coba perhatikan. Baca dengan detail. Apa sih salahnya Yesus? Apa sih salahnya Petrus? Apa sih salahnya Rasul Paulus? Tidak didapati kesalahan. Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 15, berkatanya apa? Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi kalau kadang-kadang saudara tuh bertanya, kenapa ya wong kae kok dadi sengit karo aku, kenapa? Aku rasalah, aku enggak ngapa-ngapain, aku juga enggak minta uang sama dia. Aku mencoba noto awakku, aku meh bener, tapi kok orang itu benci. Delok raiku rasanya kok kayak sebel banget, kenapa? Saudara tidak akan pernah punya jawaban, karena firman Tuhan sudah menjawab. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kalau saudara tanya alasannya apa, orang ono. Saudara minta-minta dengan mohon, salahku apa? Enggak ada. Wong jelas jawabannya tanpa alasan kok. Makanya Tuhan berkatanya jelas, bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Tuhan, aku sudah enggak kuat. Tunggu dulu. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi sebelum kamu itu mengalami tekanan hidup, mengalami masalah-masalah cercaan, hinaan, fitnah, Tuhan sudah ngomong, nabi-nabinya Tuhan dulu lebih soror daripada hidupmu. Kamu hari ini belum mati, nabi Tuhan itu ada yang disembelih. Nabi Tuhan ada yang dipancung. Nabi Tuhan ada yang tangan kakinya diprotoli. Penyiksaan zaman dulu tuh ngeri. Tangan kaki diikat pakai tali, talinya diikatkan lagi ke kuda, beberapa kuda, 8 kuda. Kemudian kuda itu dipecut, der. Kudanya lari, tubuh itu ambrol, brul. Itu zaman dulu. Saudara hari ini paling hatinya itu yang kena sedikit. Kalau saya tanya, waktu hatimu sakit itu cuil enggak? Halo? Cuil enggak? Tapi saudara sudah ngomong, aku surah kuat, aku ora kuat. Durung apa-apa.
Sekarang kita akan lihat 2 Tawarikh 36 ayat 15 dan ayat 16. 2 Tawarikh pasal 36 ayat 15 dan 16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bapak Ibu perhatikan ayat 16, ayat ini serius. Banyak orang mengolok-olok hamba Tuhan. Banyak orang ngata-ngatai tentang perkataan firman, menghina segala firman yang sedang disampaikan. Ngejek nabi-nabi. Dan yang ini perlu saudara garis bawahi, saudara yang bawa Alkitab, boleh dikotai, bisa digarisbawahi. Firman Tuhan ini ngeri kalau kita tuh paham benar. Sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Kemarahan Tuhan itu akan terjadi atas orang-orang yang suka ngerumpi. Kepada orang-orang yang suka nyalah-nyalahkan hamba-hamba Tuhan. Murka Tuhan itu akan dimunculkan. Dan ayatnya lebih mengerikan apa? Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Itulah sebabnya kenapa Daud pernah berkata dalam kitab Mazmur, jangan engkau mengusik hamba-hamba Tuhan. Karena itu urusannya dengan Tuhan. Ya, beberapa minggu saya sampaikan tentang bagaimana hatinya Daud. Jelas Saul itu benci kepada Daud. Tapi ketika Daud ada kesempatan bisa membunuh Saul, Daud untuk memegang tubuhnya Saul itu takut. Daud sedikit terpengaruh oleh kata orang, dia potong punca jubahnya Saul. Dan yang terjadi, hatinya Daud itu berdebar-debar. Berdebar-debar, takut, dan dia ngaku salah kepada Tuhan. Tuhan, aku salah. Coba bayangkan. Makanya mari bersama-sama kita bisa check and recheck. Kenapa hidupku seringkali bermasalah? Maaf, kadang-kadang kita ini bocor mulut. Ngomong yang sebenarnya kita nggak tahu. Kita ngolok-ngolok, kita ngata-ngatain, dan akhirnya apa? Kesalahan itu tertimpa kepada kita. Kenapa? Tuhan nggak suka. Penjelasan ayat ini berkaitan dengan perkataan Tuhan tadi. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Seperti tadi saya ceritakan, nabi-nabi zaman dulu kalau dibunuh, ngeri. Mengerikan sekali. Tapi lihat orang-orang yang melakukan pembunuhan itu apa yang terjadi? Mereka dihabisi oleh Tuhan. Minggu yang lalu tanggal 15 saya sudah sampaikan, Doeg menyampaikan dusta. Saya katakan, suku Doeg itu sudah tidak ketemu, dihabisi. Nah kadang-kadang kita mempertanyakan kenapa ya kok hamba-hamba Tuhan itu kok bisa hebat, bisa kuat, bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Nah di sini saya punya catatan bahwa salah satunya Rasul Paulus, dia ini seorang yang fokus kepada kemuliaan. Sekarang kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Tolong dibacakan. 2 Korintus 6 ayat 4, kemudian ayat 8 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat yang keempat, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat yang ke-8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Iya.
Kalau Bapak Ibu mau tahu betapa hebatnya Paulus sebagai orang Kristen yang hidupnya dinamis, pikirannya cuma kepada apa? Kemuliaan. Ini yang dibacakan adalah daftar sengsaranya Paulus, termasuk dalam pasal 11. Nanti saudara boleh baca di rumah. Ayat ini sekali lagi berkata, sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Ayatnya tolong ditampilkan, Kevin. Jadi ternyata firman Tuhan memberikan catatan sebagai hamba Tuhan. Ya saudara, hari ini bukan pendeta, artinya sebagai gembala bukan. Tetapi saya mau ingatkan, Bapak Ibu ini juga hamba Tuhan. Kalau lagi kena persoalan, coba ayat ini diaplikasikan. Firman ini berkata apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran. Kadang kita kan sudah tidak sabar. Tapi ayatnya jelas berkata dalam menahan. Artinya apa? Meskipun kamu sedang mulai tidak sabar, mulai rasa-rasanya lagi nggak kuat, yo ditahan. Menahan. Kemudian apa? Menahan dalam penderitaan. Ya memang menderita, tapi coba tahan. Ya sama kalau saudara lagi punya anak, kemudian anaknya luka kena beling misalkan, kakinya luka. Ibu atau bapak yang baik langsung nulungi. Kemudian karena lihat lukanya itu menganga, kemudian bapak atau ibu itu kemudian apa? Mulai pegang kakinya ditekan. Sambil ngomong apa? Ditahan, ditahan. Ayo kowe iso ditahan. Supaya apa? Menghentikan pendarahannya. Waktu ditekan ini kan tambah sakit. Tapi lihat, hasil sebuah tekanan memberikan pemulihan. Ditahan. Ayo ojo nangis, kowe lanang, ditahan. Meskipun kita akhirnya ora kuat, enggak apa-apa. Tapi kita sudah berusaha menahan dalam penderitaan, menahan dalam kesesakan, menahan dalam kesukaran. Orang kalau lagi ngalami penderitaan kan seringkali ngomong begini loh, aku sampai ora kuat, dodoku sesek, ambekanku sesek. Sampai akhirnya gini, aku ora kuat. Firman Tuhan berkata apa? Tahan. Ayat 8. Ketika dihormati, ya ada orang Kristen tidak tahan kalau lagi dihormati. Enggak tahan loh, penghormatan itu kalau mentalnya enggak kuat, bisa lupa daratan. Makanya kalau kadang-kadang ada hamba Tuhan dipuji, wah khotbahnya baik, hati-hati itu. Itu rasa-rasanya bisa melambung. Nah, Paulus jelas dia hebat. Nyembuhkan orang dengan sapu tangan, nyenggol aja sembuh, dihormati. Paulus berkata apa? Tak tahan. Kemudian apa lagi? Ketika dihina, sama orang kalau lagi dihina itu identik dengan dihormati. Podo ndak kuatnya. Ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu. Saudara bisa bayangkan, Rasul Paulus yang jelas itu dahsyat, hebat, luar biasa. Itu aja masih diarani penipu, ngapusi, pembohong. Saudara kadang masih dianggap seperti itu enggak? Tukang tipu. Selama saudara tidak menipu, saya berkata ora apa-apa, wis kowe ngomong terus kono. Enggak apa-apa. Tapi lihat, saudara bisa perhatikan, Paulus tetap berfokus kepada kemuliaan. Dia tidak pernah berkata, Tuhan aku mau mundur. Tidak. Kenapa? Paulus itu penuh dengan Roh Kudus. Dan penuh dengan Roh Kudus itu karena apa? Dia mencari benar kehidupannya Tuhan itu seperti apa. Kalau saudara nanti baca dalam kitab Galatia, dalam kitab Timotius, Paulus ketika dijamah oleh Tuhan, dia pergi ke tanah Arab. Dia belajar untuk mencari hikmat Tuhan, bukan diajari rasul, bukan diajari hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi dia benar-benar ingin Tuhan itu seperti apa. 3 bulan. Kemudian dia pulang,
ke Timur Tengah, barulah di situ dia mengerti betapa baiknya hati ya Tuhan. Makanya Paulus berkata apa? Yang dahulu adalah sampah. Rugi kalau aku dibandingkan dengan kemuliaan Kristus. Ini fokus kepada kemuliaan, maka saudara pasti kuat. Dan sekarang yang kedua, apa ciri Kristen yang dinamis? Yang kedua, orang itu akan mengandalkan Tuhan dengan kekuatan doa. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 dan ayat 12, saya akan bacakan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia, Petrus, ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi kekuatan saudara waktu menghadapi masalah, kekuatannya simple. Itu datang dari doa yang dipanjatkan. Tapi banyak dari kita ketika kita punya masalah malah kita malas berdoa. Kita seringkali berkata, aku wis doa. Aku sudah doa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Maleslah, aku enggak dijawab oleh Tuhan. Ya, kenapa kok doamu seringkali tidak mengalami jawaban dari Tuhan? Karena doa kita ini untuk memuaskan hati. Firman Tuhan berkata, memang kamu sudah berdoa, tetapi kamu salah berdoa. Itu dalam kitab Yakobus. Tetapi Petrus tidak. Dalam ayat 5 tadi dijelaskan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Kira-kira Petrus nangis-nangis atau dia doa? Saya berani pastikan, dia pasti doa. Dan doanya pasti melolong-lolong dengan bahasa roh. Gak mungkin cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, gak mungkin begitu. Tetapi dia di dalam penjara, di dalam kesenyapan, dalam keheningan, dalam kesendirian, dia pasti berteriak dalam bahasa-bahasa yang mungkin dia tidak pahami. Loh kok bisa? Iya, karena waktu saudara berbahasa roh, waktu saudara sedang mengungkapkan bahasa roh, pikiran saudara itu langsung apa? Diparkir. Itu ditulis dalam kisah surat Korintus pasal 14. Ketika engkau berbicara, berdoa dalam bahasa roh, maka pikiran dan akal budimu tidak ikut berdoa. Sehingga waktu seseorang itu berdoa di dalam bahasa roh, doa itu ditangkap oleh Tuhan, bukan ditangkap oleh setan. Saudara mungkin akan tanya, Pak, ayatnya di mana? Kita sekarang akan lihat dalam Roma pasal 8 ayat 26. Kita perhatikan. Tolong dibacakan. Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat 27. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Iya. Jadi waktu saudara punya persoalan, coba masuk kamar, belajar duduk diam, tinggalkan HP-mu, tinggalkan WA-mu, tinggalkan telepon-teleponanmu, letakkan dulu, kita berfokus kepada Tuhan. Saudara mulai mungkin membaca Alkitab, saudara mulai mungkin nyanyi penyembahan, kemudian saudara mulai bisa berkata-kata sikaramatara sikarapakarapakayalamaramana. Terus ngomong begitu. Dan ayat ini berkata demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Kenapa? Waktu kita doa dalam bahasa yang kita mengerti, doa kita nggak bisa panjang. Tapi kalau kita dalam bahasa roh, dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia
sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Makanya saudara yang berbahasa roh dan mau berdoa di dalam bahasa roh, persoalanmu yang paling berat itu tiba-tiba apa? Beres. Amin. Saudara mungkin akan masih bertanya, Pak, bahasa roh itu sebetulnya piye toh, Pak? Saya itu enggak mudeng. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat singgung. Bahasa roh itu adalah bahasa sandi. Jadi waktu kita ngomong dengan Tuhan, seperti contoh yang tadi, saya berbahasa roh, Tuhan tahu apa yang saya katakan. Saya tahu enggak? Enggak tahu. Itu sandi. Seperti halnya kalau kita belajar sandi Morse. Kan nadanya cuma begitu kan. Titit, tit, titit, titit, tit, 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 tit. Oh, sana mudeng. Peperangan banyak menang karena itu tadi, ada sandi Morse. Suatu hari ada sebuah cerita. Ada pria yang sedang melamar pekerjaan dalam satu ruangan kantor. Waktu pria itu masuk, didapatilah sudah ada ratusan pelamar. Bawa map, bawa amplop. Tanya, Pak, Bapak mau ngelamar? Iya. Bapak mau ngelamar? Iya. Bapak mau ngelamar. Lama menunggu. Tidak ada panggilan. Dari antrian nomor 1 sampai dengan sekian ratus, tidak ada panggilan dari bagian personalia. Tetapi tiba-tiba pria terakhir yang barusan nanya, Bapak ngelamar, tahu-tahu nyelonong masuk ke kantor. Wow, semua peserta itu ngamuk. Woi, kamu ya kurang ajar ya, woi, macam-macam dan lain sebagainya. Tiba-tiba bosnya keluar. Saudara semuanya pulang. Pemilihan audisi sudah selesai. Yang nunggu ratusan ini sudah berjam-jam kaget. Tanya, loh kenapa? Apakah tidak ada perekrutan pegawai? Sudah, saya sudah merekrut barusan yang ini. Orang bingung. Mereka bertanya-tanya, kok bisa? Orang ini barusan datangnya paling akhir, paling lambat, kok bisa diterima? Pemilik perusahaan cuma ngomong, perekrutan ini saudara membaca dengan jelas enggak? Dibaca lagi. Ternyata yang dicari apa? Orang yang mengerti Morse, sandi Morse. Ternyata selama mereka menunggu berjam-jam, perusahaan ini sudah memakai Morse dengan suara yang seperti itu tadi. Tapi tidak ada orang yang geming. Tapi pria terakhir ini ketika dengar kata-katanya mulai disandikan, mulai dibaca. Engkau yang tahu bahasa Morse masuk ke dalam ruangan. Engkau yang tahu bahasa Morse masuk ke dalam ruangan, langsung masuk, bleng, singkat cerita diterima. Sama, kalau kita berbahasa roh kita sedang memberikan sandi kepada Tuhan. Dan Tuhan juga bisa memberikan sandi yang baru kepada kita. Kita paham, kita mengerti, kita ngerti-ngerti diberi kekuatan baru. Kita ngerti-ngerti bisa nangis, kita ngerti tiba-tiba bisa tertawa. Kita mengerti tiba-tiba kita bisa holy laughter. Semalam ada yang kena holy laughter. Saya cuma nyanyikan satu pujian yang simple. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Yang kena holy laughter langsung gini. Loh kok iso? Tapi buat orang biasa mengatakannya apa? Semalam ada yang cekikian, hihi lucu, bukan hal lucu. Bapak Ibu perlu ketahui, itulah karya kerja Tuhan. Makanya firman ini berkata demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat berdoa itu terus continue, bertekun sehati. Akhirnya masing-masing itu mengalami kemenangan. Petrus bebas dari penjara, malaikat Tuhan datang, hidup mereka kemudian semuanya dipulihkan. Mereka bergembira
Dan ayat 11 berkata, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi, yaitu apa? Kematian. Sama dalam puncak Pentakosta hari ini, saya minta kepada Bapak Ibu, yuk kita menjadi orang Kristen yang dinamis. Ada persoalan boleh, tetapi kita selalu berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Aku hari ini mau minta Roh Kudus turun menaungi menjamah hidupku. Karena aku tahu itu kekuatan yang daripada Tuhan yang membuat hidupku punya dinamika. Amin, Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Firman Tuhan sekali lagi memberikan sebuah catatan. Yesaya pasal 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, yaitu Yesus. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi waktu saudara percaya penuh kepada Tuhan, tanggalkan pikiranmu sejenak, diparkir, izinkan Roh Kudus itu menjamah. Hatimu pasti tenang. Kegelisahan hatimu yang selama ini sulit dikendalikan, engkau sulit tidur, engkau takut ketika mau menghadapi tidur, hatimu cemas, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, memberkati kita dengan cara yang ajaib. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Musik memainkan dengan lembut. Ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu turun di puncak Pentakosta, pujian ini mengatakan bahwa perkara ajaib itu terjadi. Dan hari ini kau perlu keajaiban Tuhan. Kau yang seringkali berkata, aku sudah tidak kuat, aku enggak kuat,
Hari ini Tuhan berkata kepadamu, engkau kuat kalau Roh Kudus ada dalam dirimu. Engkau seringkali berkata, aku sudah tidak mampu. Tetapi Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan dimampukan. Mari dengan percaya penuh kepada Tuhan. Minta dengan segenap hatimu, apa yang kau inginkan. Engkau boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin tenang. Maka roh damai, roh ketenangan itu turun menghampirimu. Tuhan aku mau lepas dari ketakutan. Ketika engkau meminta, maka Roh Kudus itu turun menaungimu. Dan engkau menjadi pribadi yang diubahkan. Engkau tiba-tiba menjadi pemberani. Apapun yang kau butuhkan, engkau minta bahasa roh, minta. Minta roh hikmat, minta kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Engkau yang ingin sembuh, minta kepada Tuhan. Mungkin ada penyakit yang mengikat hidupmu selama ini, sehingga engkau terbatas dalam gerak. Minta kepada Tuhan hari ini. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Mari, engkau yang perlu damai, engkau boleh angkat tanganmu terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Engkau boleh berkata, Tuhan, aku ingin damai-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kau melihat tangan yang terancung, tangan yang terangkat di hadapanmu. Mereka perlu damai, mereka perlu jamahan, mereka perlu urapan. Sekarang di dalam nama Yesus, kuat kuasa anugerah Tuhan bekerja mengalir. Dan kau yang sudah mengangkat tangan, kau boleh berdiri tempatmu masing-masing. Berdirilah di tempatmu masing-masing. Dan kau yang sudah berdiri, mari maju ke depan. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Mari maju ke depan, jangan malu. Berkara ya Tuhan, mereka pribadi yang perlu damai-Mu. Mereka perlu ketenangan daripada Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Sekarang terima damai Allah. Damai Allah yang melingkupi hatimu, melingkupi pikiranmu di dalam nama Yesus. Api kemuliaan bekerja di dalam nama Yesus. Damai Allah, urapan baru. Sikira para sikinaso, mengalir Roh Kudus. Terima di dalam nama Yesus. Ya. Damai. Dalam nama Yesus, damai Allah bekerja. Sikira sakaya rabu, api-Mu Tuhan mengalir atas damai sejahtera di dalam nama Yesus. Buat kuasa anugerah memberikan damai yang baru di dalam nama Yesus. Darah Yesus, terima dengan kelembutan. Api di dalam nama Yesus. Darah Yesus, urapan baru di dalam nama Yesus. Haleluya, terima anugerah. Damai mengalir di dalam nama Yesus. Damai-Mu bekerja Tuhan, damai-Mu bekerja. Ya, kau sudah tidak tahan dengan keadaanmu dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir damai Allah.
terima dengan kelembutan di dalam nama Yesus. Api kemuliaan, api pengurapan. Sora Sipiaramu. Di dalam nama Yesus. Damai Allah mengalir. Terima anugerah di dalam nama Yesus. Damai, damai, damai. Dilepaskan takutmu, dilepaskan gentarmu, cemasmu di dalam nama Yesus. Kuat, kuat, kuat. Terima di dalam nama Yesus. Kasih karunia damai, damai, damai mengalir. Apimu Tuhan berkarya bekerja. Urapan baru, urapan baru, urapan baru. Nyatakan Tuhan. Kuat, kuat, kuat. Kuat di dalam nama Yesus. Kelepasan, percaya penuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Urapan. Urapan. Mengalir. Mengalir. Urapanmu mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Damai, damai. Urapanmu Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Di antara kita. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami sudah ditolong. Kami juga mau berubah. Kami mau memperbaiki diri untuk lebih taat kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa, kami membawa Ibu Partiah, kami membawa Ibu Milka, Ibu Sum. Tuhan, Engkau pulihkan mereka semua yang sakit. Diberkati, dikuduskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu tetap ada dan tanda mujizat-Mu tetap bekerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Yuli dalam pasca pemulihan untuk bagian kaki. Tuhan tolong. Tuhan juga jamah Ibu Ngatmi yang gula darahnya ngedrop, yang hari ini opnam di Rumah Sakit Umum Temanggung. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Engkau juga berkati Tuhan akan Ibu Maharsi di dalam kelemahan. Tetapi dia semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan juga tolong jamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami mengingat juga Tuhan untuk Bapak Rinus, supaya Engkau juga jamah jantungnya. Tuhan tolong dalam nama Yesus, pemulihan besar terjadi atas Bapak Rinus. Dan tidak lupa Tuhan, kami terus berdoa untuk saudari kami, Ibu Melani. Tuhan sempurnakan akan pasca operasi yang sudah dikerjakan. Kami yakin percaya keajaiban daripada Tuhan juga turun menaungi hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami tidak lupa mendoakan terus anak-anak kami yang sedang mengikuti tes ujian SD, SMP, SMA. Tuhan tolong dengan hikmat, kasih, dan pengertian daripada Tuhan, sehingga mereka berhasil. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.